Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan di pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, kita sudah sampai ya di akhir pembelajaran pada subtema 1. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa materi yang akan Mr. sampaikan, di antaranya kita akan menentukan ide pokok dan mengembangkannya ke dalam cerita ya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat perbandingan antara gerakan vertebrata dan avertebrata. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar tentang membuat gambar ilustrasi cerita ya. Nah, pada materi yang pertama kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dan mengembangkannya ke dalam cerita. Nah, coba lihat. Kalau anak-anak melihat gambar ini, apa yang anak-anak pikirkan atau apa yang tersirat dalam pikiran anak-anak? Ayo, gambarnya bercerita tentang apa ya? Ya, kalau anak-anak tahu, ini adalah gambar yang mengisahkan tentang pertandingan lari antara kura-kura dengan rubah. Nah, di sini kita bisa melihat kalau dalam cerita ini kita lihat kura-kura itu jalannya sangat lambat ya. Kemudian si rubah ini cepat jalannya, tapi dia pemalas. Nah, kita bisa ambil satu ide pokok di sana ya. Misalnya kura-kura itu rajin. Kura-kura sangat rajin dan tekun. Meskipun ia memiliki kecepatan berjalan yang lambat, tapi ia tetap berusaha dengan tekun, dengan tidak menyerah sampai garis finish. Itu yang pertama, ide pokoknya. Ide pokok yang kedua, kita bisa ambil dari sudut pandang si rubah itu. Rubah itu sangat cepat larinya, tapi dia malas. Karena kemalasannya itu, ia bisa dikalahkan dengan kura-kura yang memiliki kecepatan lari atau berjalan yang lebih lambat. Ya, seperti itu ya. Gampang banget kita bisa menentukan sebuah ide pokok dari gambar yang kita lihat saja. Seperti itu anak-anak. Ya, gampang kok. Nah, yang kedua, kita akan melihat perbandingan antara gerakan hewan vertebrata dan avertebrata. Di sini Mister punya gambar jalak bali dan capung ya. Jalak bali itu sangat berbeda dengan capung. Meskipun mereka sama-sama bisa terbang, namun ada beberapa hal yang membuat mereka itu berbeda. Yang pertama, si jalak bali ini dia memiliki tulang belakang ya. Kemudian si capung nggak punya dia tulang belakang. Itu yang pertama. Kemudian kalau jalak bali itu badannya besar ya, badannya cukup besar untuk ukuran burung. Sedangkan si capung ini sangat kecil ya, lebih kecil daripada si jalak bali. Mereka berdua ini sama-sama menggunakan sayap dan kakinya sebagai anggota gerak. Namun pada jalak bali dia hanya memiliki sepasang sayap dan sepasang kaki. Kalau di capung, dia memiliki 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki di tubuhnya. Nah, kalau di si jalak bali ini, dia menggunakan kakinya itu untuk hinggap di pohon. Ya, untuk hinggap di ranting-ranting pohon atau dahan pohon yang cukup kuat untuk menahan bebannya. Tapi di capung, dia menggunakan kaki itu untuk hinggap di daun ya. Jadi karena ukuran tubuhnya lebih kecil, maka dia bisa hinggap di daun. Nah, kalau kita lihat si jalak bali ini ya memiliki gerakan lebih cepat, lebih lincah dan lebih gesit daripada capung ya. Kalau kita lihat di kehidupan nyata, pasti jalak bali itu memiliki kecepatan yang lebih cepat kalau dia terbang daripada capung. Ya. Sama juga kita kalau melihat nyamuk ya dengan burung pipit ya, pasti burung pipit yang lebih cepat
kecepatan terbangnya. Ya, itu adalah materi kita ya yang bisa dijelaskan perbandingan gerakan antara vertebrata dan avertebrata. Kemarin juga Mister sudah jelaskan tentang gerakan siput dan gerakan kelinci dan gerakan ayam. Mereka memiliki gerakan yang berbeda ya, sesuai dengan fungsi anggota geraknya masing-masing ya. Jadi mereka itu berdasarkan anggota geraknya bisa menggunakan fungsinya itu untuk bertahan hidup. Misalnya si kata itu kakinya berselaput ya. Dia bisa berenang di air, tapi dia juga bisa hidup di tanah atau di darat. Dia bisa melompat menggunakan kakinya. Ya, begitu anak-anak. Kemudian kita akan belajar tentang gambar ilustrasi. Kemarin Mister sudah memberitahu anak-anak tentang gambar ilustrasi, ada ragam ilustrasi, corak ilustrasi. Ya, ada kalau corak itu ada idealis, ada realis ya. Kemarin sudah Mister jelaskan. Nah, sekarang Mister akan memberitahu anak-anak bagaimana cara membuat atau memikirkan suatu karya dari ide sampai dengan karya itu bisa dilihat. Nah, yang pertama tentu saja kita harus menentukan teknik apa yang kita gunakan untuk menggambar. Ya, ada teknik basah atau teknik kering. Teknik basah itu biasanya kita menggunakan cat air. Ya, teknik kering itu kita bisa gunakan krayon, pensil warna atau spidol. Ya, kita harus tentukan dulu itu supaya kita bisa menentukan media gambar apa yang kita bisa gunakan, apakah kanvas atau kertas gambar. Nah, setelah itu baru kita membaca suatu cerita. Ya, kita baca misalnya cerita tentang si kancil. Oh, kita baca cerita, terus kita ambil inti ceritanya itu. Misalkan inti ceritanya itu si kancil ini sedang ingin mengambil timun Pak Tani. Berarti kita buat sketsanya dulu, kita highlight dia dulu. Oh, dia ingin mengambil timun Pak Tani. Berarti yang akan kita ilustrasikan itu adalah gambar kancil yang sedang mengambil timunnya Pak Tani. Nah, dalam membuat sketsa gambar itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perspektif ya. Perspektif itu misalnya kalau bendanya dekat itu bendanya besar. Kalau bendanya semakin jauh berarti dia ukuran gambarnya semakin kecil. Kemudian proporsional ya. Proporsional itu artinya semua gambar itu tidak ada yang terlalu ramai ya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan gambarnya. Dan pada sketsa gambar ilustrasi harus ada objek utama atau harus ada point of view-nya ya, harus ada yang menjadi highlight-nya. Kan kayak tadi kancil mengambil timun Pak Tani, berarti kita harus menjadikan kancil itu sebagai objek utama. Bukan kita menggambar rumah di belakangnya, rumah itu sebagai objek utama, bukan. Kita harus menjadikan kancil itu sebagai objek utama. Dan yang terakhir, kita sempurnakan sketsa itu dengan menebalkannya serta kita mewarnainya. Ya, anak-anak. Nah, sekian saja dulu video untuk pembelajaran 6 ya. Mister harap anak-anak mengerti tentang video ini. Mister harap juga anak-anak bisa menyimak dengan baik. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Mr. Yohan di 5B dan Miss Maria di 5A. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.